Cek 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para undangan ingkang berbahagia, pertama-tama kula ucapaken selamat datang di Pondok Modern Darul Islam untuk melaksanakan sebuah acara, yaitu kajian Islam dan buka bersama, yang alhamdulillah ini adalah acara buka bersama yang kedua yang disupport oleh Lajnah Khairiyah Jakarta, yang kemarin beliau perwakilan yaitu Ustadz Wujud datang ke pondok kita pada kesempatan yang pertama kali. Jadi sekali lagi kami segenap keluarga besar Pondok Modern Darul Islam, Bapak pimpinan yang mewakili Bapak pimpinan, para dewan guru, para ustadz dan ustadzah, menyampaikan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang menyempatkan waktunya untuk memenuhi undangan kami di sore hari yang penuh berkah ini. Kemudian tak lupa kami meminta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semuanya, barangkali dalam sambutan kami atau persiapan yang kami lakukan, sesuguhan dan lelenggahan yang mungkin banyak di sana sini kekurangan, kami segenap keluarga Pondok Modern Darul Islam meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian nanti ini adalah waktu yang mustajabud dakwah, yaitu di hari Jumat ba'da asar dan juga menjelang buka bersama. Kami meminta doa kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu
mudah-mudahan ya pondok kita tercinta ini senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan dalam semua usaha dan aktivitasnya. Dan insya Allah ini waktu sudah itu jamnya mati ya. Kita sudah jam 4:30 ya. Langsung saja kita menginjak kepada acara inti kita, yaitu ceramah agama ya, kajian Islam yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Abdurrahman Hadi LC hafidhahullah. Dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita karena mengingat waktu sudah sore, dan alhamdulillah yang hadir sudah cukup banyak, maka bisa kita mulai ya. Oleh karena itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Al-Ustadz Abdurrahman Hadi, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para bapak, para ibu rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Di antaranya adalah nikmat perjumpaan dengan bulan Ramadan, dan kita dapat menunaikan ibadah puasa sampai hari yang ke-26. Semoga kita dapat menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya, karena akhir Ramadan lebih baik daripada awalnya maupun tengahnya, walaupun semuanya adalah bulan maghfirah, bulan rahmat, bulan itqum minan nar, yang dilipat gandakan pahala seorang hamba yang beramal saleh. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya, dan umatnya yang mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhanmu, menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Allah memilih di antara manusia yang ada manusia pilihan. Orang yang beriman merupakan manusia pilihan di antara manusia yang ada. Terlebih lagi orang yang beriman dari kalangan para sahabat Nabi yang Allah pilih mereka untuk
bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal perjuangan Islam, kemudian menebar kepada generasi setelahnya. Lebih mulia lagi adalah para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memilih di antara tempat-tempat yang ada tempat pilihan Allah. Di antaranya adalah masjid-masjidnya, tempat-tempat yang di situ diajarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, tempat yang diajarkan Al-Quranul Karim, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan tentang bagaimana cara beragamanya para sahabat dahulu, agama yang benar. Maka itu adalah sebaik-baik tempat, karena tempat apabila di situ ada ilmu, di situ ada kebaikan. Daerah yang di situ tersebar ilmu agama yang benar, di situ ada kebaikan dan memberikan kebaikan. Tapi apabila daerah yang kosong dari ilmu Islam yang hak, maka akan kehilangan kebaikan yang dibawa oleh al-Islam. Kemudian Allah juga memilih di antara waktu yang ada, waktu pilihan. Allah memilih Ramadan, bulan paling mulia sepanjang tahun, terutama bagian akhirnya yang ada Lailatul Qadar, yang seorang muslim hendaknya memanfaatkan amal soleh bersungguh-sungguh. Sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari tidak kita sia-siakan, bahkan perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena waktu yang singkat apabila dimanfaatkan dan seorang hamba mendapatkan taufik untuk beramal soleh, maka bisa mengalahkan amal soleh dalam waktu yang panjang. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, terutama sholat malamnya atau sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih yang paling utama yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah memilih di antara hari selama seminggu, yaitu hari Jumat. Sekarang kita berada pada bulan Ramadan, berada di 10 terakhir, dan kita berada pada hari Jumat, terutama setelah asar, waktu-waktu ijabatul doa. Semoga Allah memberikan kebaikan dunia dan akhirat untuk kita, keluarga kita, para guru kita, dan semua orang yang pernah berbuat baik kepada kita dan kaum muslimin. Dan semoga memberikan hidayah kepada al-Islam yang hak, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Kemudian Allah milih di antara agama yang ada, agama pilihannya, yaitu agama Islam yang Allah pilihkan untuk kita. Agama yang Allah firmankan, inna ad-dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah al-Islam. Yang benar di sisi Allah berarti kita sebagai para hamba Allah harus menjadi seorang yang memilih apa yang Allah pilihkan untuk kita, yaitu al-Islam ad-dinul haq. Dan kita insya Allah akan membahas sedikit berkaitan dengan yang pertama, definisi Islam itu sendiri. Yang kedua, tentang keagungan Islam. Yang ketiga adalah kewajiban kita umat Islam terhadap agama kita.
Adapun yang pertama, masyarul muslimin, al-Islam artinya adalah al-islamu lillah, yaitu berserah diri kepada Allah, pasrah kepada Allah. Bagaimana seorang muslim berserah diri kepada Allah? Bitauhidihi, dengan mentauhidkannya, dengan mengesakannya, dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak ibadah kepada selainnya. Walinqiyadu bitta'ah, tunduk, patuh, taat kepada Allah. Berarti Islam itu tidak pernah lepas daripada tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Islam itu senantiasa berkaitan dengan ketundukan, kepatuhan, samina wa ata'na, kepada apa yang datang dari Allah dan datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walinqiyadul bitta'ah, tunduk, patuh kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah dan orang-orang yang melakukannya. Berarti Islam itu senantiasa berusaha untuk menghilangkan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang merusak amal kita. Jadi amal kita jalankan dan kita hilangkan perusaknya. Sebagaimana wudu, kita berwudu, berusaha menjaga wudu kita tidak batal sampai selesai sholat. Begitu pula sholat kita jalankan, kita jauhi pembatal-pembatal sholat. Begitu pula dalam berislam, dalam beribadah, dalam beramal soleh, tugas paling utama seorang hamba adalah menjaga amalnya jangan sampai putus, menjaga ibadahnya dan Islamnya jangan sampai rusak. Dan perusak agama kita yang paling bahaya adalah kekufuran, perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau Muhammad menyekutukan Allah, berbuat syirik, Allah berfirman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau berbuat syirik, menyekutukan Allah, niscaya amalmu akan hapus, akan putus, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Secara garis besar, para jamaah rahimakumullah, dari sisi makna Islam itu terjadi menjadi dua bagian sesuai dengan namanya, Darul Islam. Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, Islam dalam artian umum, ibadah kepada Allah, tidak ibadah kepada selainnya. Ini adalah makna Islam yang diajarkan oleh seluruh para Rasul Allah. Semua ngajak ibadah kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Ini ajar semua Rasul. Makanya tidak ada Rasul ngajak ibadah kepada malaikat, nggak ada. Nggak ada Rasul ngajak ibadah kepada dirinya, nggak ada. Nggak ada Rasul ngajak umatnya doa kepada para Rasul sebelumnya, nggak ada. Sampai dalam Al-Quran Allah kisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam, karena disembah oleh manusia, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahina min dunillah. Qala subhanak wa Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan selain Allah? Qala subhanak, kata Nabi Isa, maksudnya engkau ya Allah, in kuntu qultu faqad alimtah, jika aku mengatakannya, pernah mengatakan kepada manusia ibadahlah kepadaku dan kepada ibuku Maryam alaihissalam, engkau ya Allah telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, karena engkau zat yang mengetahui
apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sehingga semua ajaran Rasul Allah adalah mengajak ibadah murni kepada Allah, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Dan itu makna la ilaha illallah. Makanya semua Rasul mengatakan kepada umatnya, ubudullah ma lakum min ilahin ghair, sembahlah Allah semata dan tinggalkan ibadah kepada selain Allah. Dengan dakwah ini dahulu para rasul dimusuhi kaumnya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang musyrikin maunya ibadah kepada Allah enggak apa-apa, tapi jangan dilarang ibadah kepada selain Allah. Nanti kita ibadah kepada Allah, kepada Tuhanmu setahun, kamu ibadah kepada Tuhan kita setahun. Itu kan tawaran mereka. Setelah mencegah Rasulullah dari dakwah, nggak mau dicegah, berbagai macam mereka tawarkan, mentok mereka, sudah gini saja, kamu nyembah Tuhan kita setahun, nanti kita nyembah Tuhanmu setahun. Kalau seorang tidak berpegang prinsip akan mengatakan tepak ye, kesempatan dakwah, gabung sama mereka, kesempatan dakwah mereka biar lebih banyak komunitasnya, sini temen sana temen, kini bolo kono bolo, alon-alon, lupa bahwasanya dalam dakwah itu tidak boleh namanya mudahana. Mudahana itu apa? Mendekati manusia dengan kita menanggalkan, melepas prinsip kita, bahkan membenarkan keyakinan yang berselisihan dengan akidah Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Islam secara umum itu ibadah kepada Allah, tidak ibadah kepada selainnya. Ini ajaran seluruh Rasul. Adapun Islam secara khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang terakhir, Islam dengan dua wahyunya, Al-Quran dan Sunnah. Islam dengan pemahaman yang Rasul ajarkan kepada para sahabat. Islam yang apabila seorang masuk Islam dia akan selamat. Aslim taslam. Rasulullah mendakwai para pembesar Romawi dan lainnya. Rasul mengatakan kepada mereka dalam surat beliau, mengatakan aslim taslam, masuklah Islam, kalian akan selamat. Karena Islam itu mendatangkan keselamatan, mendatangkan keselamatan dari muslim sendiri dan mendatangkan kepada selainnya di dunia, memberikan keamanan. Aslim taslam. Islam itu menjadikan orang lain selamat dari gangguan lisan kita dan perbuatan kita. Al-muslimun man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Islam itu membawa keselamatan. Orang yang tidak merasa terganggu dengan lisan dan perbuatan kita. Islam yang datang untuk menjaga prinsip-prinsipnya. Islam datang untuk menjaga jiwa manusia. Islam datang menjaga kehormatan manusia. Islam datang menjaga akal manusia. Islam menjaga harta manusia yang dikenal dengan ad-daruriyatul khamsah, 5 kebutuhan primer yang tidak akan tegak kehidupan dunia
kecuali dengan menjaga 5 hal tadi. Ad-din, agama, 2 jiwa, 3 kehormatan, 4 akal, 5 harta. Dijaga oleh Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Islam dalam artian khusus adalah Islam yang dibawa oleh Rasulul Islam alaihi salatu wassalam, yang tidak ada yang diterima oleh Allah kecuali agama yang beliau bawa. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min Yahudiyyin wala Nasraniyyin sami'a billadzi ursiltu bi walam yu'min illa kana min ashabin nar." Tidaklah ada Yahudi atau Nasrani, dia mendengar aku diutus oleh Allah setelah datangnya Nabi Muhammad, lalu dia tidak beriman denganku, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Berarti umat Nabi terdahulu, mereka muslimun pada zaman Nabi mereka. Akan tetapi setelah datang Nabi terakhir, maka tidak ada Islam kecuali Islam di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang Islam, Rasulullah menjawab dengan rukun Islam yang 5. 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, kemudian puasa Ramadan, haji ke Baitullah. Ini lengkap, kandungan maknanya mencakup segala maslahat. 2 kalimat tauhid kuncinya, la ilaha illallah, pemurnian, pengikhlasan ibadahnya kepada Allah. Dan syahadat Muhammad Rasulullah, ibadah murni kepada Allah dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah salat kaitannya dengan hablum minallah, dan itu ibadah al-abdan, fisik. Kalau zakat kaitannya dengan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Tu'khadhu min aghniyam turaddu ila fuqara'ihim, diambil oleh orang kayanya dikembalikan kepada fuqara'nya. Dan ini kebaikan Islam, pemerataan. Li'alla yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang kaya saja. Diambil dari orang kaya, kembalikan kepada fuqara dan masakin. Tidak semua, sebagian sedikit. Dan zakat ini ibadat maliyah, ibadah harta. Kemudian ibadah puasa ini ibadah turuk, ibadah berkaitan meninggalkan. Tidak hanya diperintahkan meninggalkan yang haram, termasuk diperintahkan meninggalkan yang aslinya halal, untuk memberikan tarbiyah kepada umat Islam supaya meninggalkan hal ini diharamkan oleh Allah di luar Ramadan. Kemudian ibadah haji bagi yang mampu, mencakup ibadah badan, mencakup ibadah harta, dan mencakup ibadah meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam yang khusus, Islam yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, saat itu pada hari Jumat turun ayat itu, pas bulan Arafah, saat haji, berkumpulnya kaum muslimin bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-yawma, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Coba perhatikan ayat ini. Paling tidak ada 3 pesan penting. Yang pertama,
Islam itu adalah agama yang sempurna. Dahulu sahabat bangga dengan Islam karena sempurna. Orang Yahudi pun iri dengan kesempurnaan Islam, sehingga mereka datang kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, pada kitabmu ada satu ayat, seandainya diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, akan kami jadikan sebagai perayaan." Surat apa itu? Ternyata yang dimaksudkan surat Al-Yauma Akmaltu Lakum Dinakum. Kata sahabat Umar, aku tahu di mana ayat itu turun, kapan ayat itu turun. Tapi karena harus tidak menjadikan turunnya ayat sebagai perayaan, maka tidak menjadikan sebagai perayaan. Beda sama orang-orang Yahudi. Maka yang pertama adalah Islam adalah agama yang sempurna, dan yang menyempurnakan Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum. Yang kedua, bahwasanya nikmat paling agung adalah nikmat Islam, nikmat agama Islam ini. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Nikmat paling agung nikmat Islam. Di dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallah yu'ti dunya liman yuhib wa liman yuhib. Allah memberikan perkara dunia itu kepada orang yang cintai maupun tidak Allah cintai. Muslimnya dapat dunia, kafirnya dapat dunia. Bahkan terkadang kafirnya lebih banyak dunia daripada muslimnya. Karena dunia bukan ciri khas buat orang yang beriman. Innallah yu'ti dunya liman yuhib wa liman yuhib. Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai maupun tidak Allah cintai. Walakinnallah la yu'ti din illa liman yuhib. Tapi Allah tidak memberikan agama ini kecuali kepada siapa yang Allah cintai. Bersyukurlah seorang hamba ketika Allah berikan taufik nikmat Islam ini. Wa atmamtu alaikum nikmati. Islam adalah nikmat yang paling agung, dan yang memberikan kecukupan dengan nikmat Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Islam merupakan agama yang diridhoi, dan yang meridhoi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam sempurna, tidak butuh syariat setelahnya, tidak butuh nabi setelahnya. Islam telah Allah ridhoi, maka Allah tidak akan murka kepada Islam selamanya. Tinggal kita untuk menjalankan Islam yang Allah ridhoi, agar kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang Yahudi. Mereka tahu ajaran nabinya, tapi mereka tidak amalkan, sehingga mereka menjadi orang al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai. Tidak seperti Nasara, mereka berbuat tapi tanpa dasar wahyu, tanpa dasar wahyu, tanpa dasar ilmu, sehingga menjadi dolin. Karena sebab seorang tersesat adalah karena tidak tahu jalan yang benar. Tapi ahlul Islam tidak. Ahlul Islam yajma'una bainal ilmi wal amal. Mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Ilmunya diamalkan dan amalnya dibangun di atas ilmu. Maka bersyukur ketika panjenengan terjun dalam dunia ilmu dengan menyekolahkan anak panjenengan untuk paham Islam, paham ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu dukungan, perlu doa, perlu motivasi, dan perlu perjuangan, perlu istiqomah, dan niat yang baik itu termasuk yang paling utama.
Kemudian masyarul muslimin rahimakumullah, oh jamnya salah Ustaz, 2:30, maka nggak gerak-gerak. Iya, jam 5. Baik, sekarang kita masuk bagian yang poin terakhir. Apa kewajiban kita terhadap agama kita, terhadap Islam? Yang pertama, kewajiban kita terhadap agama kita adalah agar kita mempelajarinya dan memahaminya dengan pemahaman yang benar. Ini tugas bagi setiap muslim. Jangan sampai kita menisbatkan kepada Islam tapi kita tidak kenal Islam kita. Makanya para jamaah, coba panjenengan perhatikan. Kalau ada seorang muslim kemudian dia masuk Islam tapi dia tidak belajar Islamnya, ini bahaya. Bahaya. Dia masuk tanpa pegangan, dikhawatirkan dia keluar akan tanpa pegangan. Kan tidak kenal Islamnya, tidak kenal hakikatnya, tidak kenal keindahannya, tidak kenal kebaikan, belum merasuk dalam hatinya, belum zaqa ta'mal iman, belum bisa merasakan manisnya iman. Dikhawatirkan. Makanya tugas kita paling utama sebagai seorang muslim adalah kita berusaha untuk mempelajari dan memahami Islam dengan pemahaman yang benar. Dari mana kita ambil agama kita? Allah mengutus Rasul dan Allah turunkan padanya Al-Quranul Karim. Rasulullah menjelaskan Al-Quran dengan sabdanya, dengan perbuatannya, dengan ketetapan-ketetapannya. Dari situlah kita mengambil Islam kita. Al-Quranul Karim, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa sabda-sabdanya maupun perbuatan-perbuatan beliau maupun takrir ketetapan beliau. Lalu Rasulullah menyampaikan Islam kepada para sahabat, sehingga para sahabat manusia paling paham terhadap Islam. Apa yang harus mereka praktekkan, apa yang harus mereka jalankan, karena Islam sempurna, mereka paham. Maka begitulah kita akhir umat ini, supaya mendapatkan al-khairiyah, kebaikan, maka perlu kita mengikuti bagaimana dahulu para sahabat menjalankan Islam ini. Mereka memberikan ibadahnya kepada Allah, tidak bergantung kepada pohon. Sebelum Islam iya, bahkan ada sebagian sudah masuk Islam penggantungkan pedangnya di pohon supaya sakti, iri dengan orang musyrikin. Kunna hadithu ahdin bil Islam, ya, sahabat yang menceritakan hadis itu, kami belum lama masuk Islam, kami lihat orang musyrikin menggantungkan pedangnya di pohon supaya sakti mendraguna. Kita minta kepada Rasulullah, Rasulullah, jadikan pedang-pedang kita digantungkan di pohon-pohon itu, datu anwat, sebagaimana mereka melakukan. Iri. Maka termasuk salah satu sebab seorang itu jauh dari agama Allah adalah berislam dengan gaya hanya niru-niru. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala athari muhtadun. Kita dapati bapak-bapak kita, nenek moyang kita berada di atas petunjuk, kita di belakangnya niru. Allah turunkan Al-Quran, maka disesuaikan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat dulu tunduk kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bersabda, mereka butuh perhatian. Mereka begitu antusias sampai dikisahkan apabila sahabat menghadiri majelis Rasulullah itu, ka'anna fi ru'usim thair, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Kalau ada burung di atas kepala kita, biasanya apa? Anteng, supaya ben gak miber. Begitu antengnya para sahabat dahulu mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita perlu mewujudkan kewajiban kita ini, belajar. Belajar tidak ada istilah kasep, nggak ada. Walaupun yang lebih muda lebih cepat dalam menangkap, tapi belajar itu tidak hanya sekedar dapat ilmunya saja, tapi ibadahnya itu loh yang didapat, itu juga tujuan daripada belajar agama. Jadi masyarul muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat para sahabat dahulu, kata Imam Bukhari, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'allamunahum kibar. Wahum kibar. Para sahabat dahulu banyak belajar, usia mereka sepuh-sepuh. Maka perlu belajar. Alhamdulillah banyak kajian Islam yang perlu kita belajar dengan pemahaman yang hak. Kita lihat bagaimana qala Allah, firman Allah, qala Rasul, bagaimana sabda Rasulullah, hadisnya, qala sahabat, bagaimana cara beragamanya para sahabat. Ini yang pertama. Kewajiban yang kedua masyarul muslim terhadap agama kita adalah agar kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tujuan daripada ilmu itu amal. Dan kalau disimpulkan, Al-Quran dan Sunnah itu dari satu sisi pembagian terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah berita-berita. Allah menceritakan, Allah memberitakan baik perkara gaib terdahulu atau yang akan datang, tentang surga, tentang neraka. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kewajiban kita, wajib kita amalkan. Dengan apa mengamalkan berita? Dengan mengimani. Ini yang hukumnya wajib, tidak boleh ada keraguan. Bahkan tidak ada istilah mastatatum, nggak ada. Karena berita tidak butuh uang, mengimani tidak butuh tenaga, tapi butuh hati yang tunduk. Sehingga berkaitan dengan pemberitaan dari Allah dan Rasulnya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasulnya, iman kepada hari akhir, tentang surga dan neraka, ini butuh ketundukan hati, keimanan. Maka wajib, tidak boleh tidak boleh ragu, tidak ada mastatatum, semampunya nggak ada. Yang kedua, Al-Quran dan Sunnah Nabi itu bentuknya adalah perintah. Allah memerintahkan bertauhid, Allah memerintahkan sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Ketika perintah, cara mengamalkan dengan mengerjakannya. Yang ketiga adalah larangan. Ketika bentuknya larangan, cara mengamalkan adalah dengan meninggalkannya. Dengan cara meninggalkannya. Allah melarang perbuatan kesyirikan. Begitu pula Rasulnya. Allah melarang dosa-dosa besar. Begitu pula dosa kecil. Cara mengamalkan larangan adalah dengan cara menjauhinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan Islam apabila dipraktekkan dalam kehidupan seorang hamba dengan niat ikhlas karena Allah dan dengan tuntunan Islam yang benar, itu akan memberikan kebahagiaan, memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan. Seorang akan menikmati manisnya iman. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Sungguh akan menikmati manisnya iman siapa yang benar-benar ridho Allah sebagai Rabbnya, sebagai sesembahannya, yang ridho Muhammad sebagai utusan Allah, yang ridho Islam sebagai agamanya. Yang kedua, kewajiban kita dari sana apa? Kita berusaha mengamalkan dengan maksimal dan minta taufik kepada Allah supaya bisa mewujudkan. Baik kaitan dengan akidah, tidak boleh perbuatan syirik, dan akidah paling penting. Paling penting. Karena seorang berbuat itu dorongannya adalah akidah. Dorongan keyakinan. Kemudian ibadat, kemudian akhlak.
Dan akhlak ini adalah bagian daripada lambang kesempurnaan keimanan. Akmal mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa. Orang mukmin yang sempurna imannya, berarti mukmin dulu adalah yang paling baik akhlaknya. Itu buah daripada akidah. Kalau sekedar muamalah kepada manusia baik, tapi muamalahnya kepada Allah tidak baik, tidak memurnikan ibadah kepada Allah, mungkin manfaat di dunia, tapi di akhirat tidak ada manfaatnya. Lihat Abu Thalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang apa baiknya dalam muamalah. Bahkan Rasul menyebutkan, orang yang menanggung anak yatim, dia bersamaku di surga. Abu Thalib tidak hanya menanggung yatim biasa, menanggung yatim yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tidak dapat keluar dari api neraka. Kurang satu, kurang kuncinya, kurang kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akidah Islam. Kemudian yang ketiga, masyarul muslimin, kewajiban kita terhadap agama kita adalah kita sebagai muslim harus bangga dengan Islam kita, dengan agama kita. Jangan sampai kita seperti manusia yang tidak ngerti Islam ini. Dia menghinakan Islamnya, menghinakan agamanya. Dahulu Yahudi iri kepada Islam karena sempurna, berharap kalau Quran turun kepada mereka, berharap Rasul dari jenis mereka. Allah berikan Al-Quran kepada kita, Allah utus Rasul paling mulia kepada umat Islam, umat terakhir. Umat ini umat paling akhir, tapi masuk surga pertama kali. Umat Islam ini umat yang paling belakangan, tapi mereka akan masuk ke dalam surga pertama kali. Semoga kita semua termasuk ahli surga Allah Subhanahu wa taala bi rahmatillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harus bangga dengan Islam. Walillahil izzatu wali rasuli walil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah, kemuliaan milik Rasulnya, kemuliaan milik orang-orang yang beriman. Maka kita perlu bangga dengan Islam kita, merasa mulia dengan Islam kita. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Kita ini kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Islam yang mana? Ya Islam yang dahulu. Kita belakangan diperintahkan mengikuti Islam pada zaman Rasul dan para sahabat. Berarti nggak boleh buat pesawat dunia. Kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umur dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ciptakan, temukan, adakan. Tapi urusan agama dari Allah kepada Rasulnya, kepada para sahabat, kita diperintahkan mempelajari dan meniru Rasulullah dan bagaimana praktek Rasulullah kemudian dicontohkan kepada para sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata sahabat Umar bin Khattab, kita ini kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Wa idab taghainal izzata fi ghairi adallanallah. Tapi kalau kita mencari selainnya, Allah akan menghinakan kita. Sumber, kita mencari sumber selain Islam, Allah akan menghinakan kita. Kita mencari cara ibadah selain dari Islam, Allah akan menghinakan kita. Wa idab tagal izzata fi ghairi adallanallah. Kalau kita mencari selain Islam, Allah akan menghinakan kita. Maka kita punya tugas apa? Bangga dengan Islam dan menjadi mulia dengan Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang berikutnya dan barang terakhir yang saya sebutkan, kewajiban kita terhadap Islam kita adalah bahwa Islam ini agama yang akan dimenangkan oleh Allah
dan masa depan adalah milik Islam. Ini adalah harus yakin kita, karena Allah berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan al-huda, dengan petunjuk, dan dengan agama yang benar. Apa makna al-huda? Al-ilmu nafi', adinul haq, al-amalus saleh. Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allah akan memenangkan Islam di atas seluruh agama, mengunggulkan Islam di seluruh agama. Seorang muslim harus yakin dengan janji Allah. Allah akan memenangkan di atas seluruh agama. Dengan cara apa? Ya dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cara ngawur. Bukan dengan suatu yang bukan tuntunan Allah dan Rasulnya kita nisbatkan kepada Islam. Dengan selain ajaran Allah dan Rasulnya tidak akan menjadikan mulia. Tapi dengan Islam itu sendiri. Al-mustaqbal Islam, masa depan milik Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yutimmanallahu hadzal amr. Sungguh Allah akan menyempurnakan ini, itu Islam. Bi izzi azizin aw dhulli dalilin, dengan kemuliaan orang yang mulia dan kehinaan orang yang hina. Artinya datangnya Islam ini ada menjadikan orang itu mulia ketika mengikuti Islam. Dan ada justru menjadi hina. Kenapa? Karena meninggalkan Islam. Izzun yu'izzullahu bih. Kemuliaan Allah muliakan dengannya, dengan Islam. Dan kehinaan yang Allah hinakan karena dia meninggalkan Islam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, Konstantinia itu awalan amromiyah. Wahai Rasulullah, mana yang akan ditaklukkan pertama kali, Konstantinopel atau Roma? Jawabnya Nabi, Madinatul Raql. Berarti apa? Konstantinia terwujud sudah. Berarti Romia, menunjukkan masa depan milik Islam. Bahkan Rasul bersabda, Innallah zawalil ardo. Allah menampakkan padaku bumi. Wa ra'aitu masyariqah magharibah. Aku lihat ujung timur sampai barat. Wa inna mulka ummati sablughu mazuwali. Bahwasanya kekuasaan umatku akan terbentang dari ujung timur sampai ujung barat. Dan Islam senantiasa berkembang biidznillah. Islam akan kekal abadi. Manusia yang tidak kekal. Islam pasti Allah tolong. Kita butuh mengamalkan. Sehingga apa? Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sedikit yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Terima kasih banyak saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadzuna Muhammad Nasir, kemudian kepada Ustadzuna Harun Rasid dan seluruh jajaran di Ma'had Darul Islam, begitu pula kepada para wali santri dan kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah memberkahi semua, memberikan taufik untuk bisa mengamalkan Islam yang agung ini, menghidupkan kita di atas Islam dan mematikan kita di atas Islam, dan memasukkan kita ke Darussalam, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.